Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2381. Dalam keputusasaan, dia harus membisikkan Li Dong. Li Dong sedang membaca majalah mendengar kata-kata Su Xiaoming. Dia meletakkan majalah itu dan segera memahaminya setelah melihat sekilas. "Apakah kamu ingin pergi ke kamar mandi?" Li Dong bertanya sambil tersenyum. "Ya." Petik 2. Su Xiaoming mengangguk malu. Meskipun semua orang adalah laki-laki, dia masih sedikit malu tentang hal semacam ini. "Oke, biarkan aku membantumu di sana." Li Dong tersenyum. Li Dong membuka sabuk pengaman Su Xiaoming dan kemudian membantunya berdiri. Melihat tindakan Li Dong, pramugari buru-buru datang dan menanyakan bantuan apa yang dia butuhkan. Mereka tahu bahwa di pesawat mereka, seorang juru bahasa dari delegasi pengobatan Tiongkok terluka ketika Su Xiaoming naik ke pesawat. Li Dong datang dengan dia di punggungnya. Li Dong tersenyum dan berkata tidak. Hal kecil ini tidak membutuhkan bantuan orang lain. Karena dia mengambil inisiatif untuk mengurus tugas Su Xiaoming, dia secara alami tidak akan dengan mudah memalsukan tangannya. Apalagi Su Xiaoming terluka dan berada di pesawat lagi, jadi dia tidak bisa terluka lagi. Kebetulan tidak ada seorang pun di kamar mandi. Li Dong membantu Su Xiaoming di masa lalu. Setelah membuka pintu, dia membantu Su Xiaoming ke kamar mandi dan bertanya sambil tersenyum. "Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" "Terima kasih, Kepala, tidak perlu." Petik 2. Su Xiaoming menggelengkan kepalanya. Dia hanya merepotkan pahanya, dan dia masih bisa melakukannya sendiri. Selain itu, ruang di dalamnya sangat sempit, dan pemimpin tim yang berdiri di sisinya akan memberinya tekanan psikologis yang besar. Li Dong hanya bertanya dengan santai, dan tidak bermaksud untuk tinggal di sini. Jadi setelah dia menenangkan Su Xiaoming, dia berjalan keluar dari kamar mandi dan menutup pintu untuknya. Ketika Li Dong sedang menunggu di pintu, tiba-tiba aroma yang kuat datang dari belakang. Li Dong berbalik untuk melihat, dan melihat seorang wanita mendekat. Dia tampak berusia 25 atau 16 tahun, mirip dengan Li Dong. Mengenakan celana kroket putih di bawahnya dan t-shirt hitam di atasnya. Bagian luar t-shirt dilapisi dengan jas hitam kecil berpotongan slim fit. Selendang rambut panjang, tubuh tinggi dan seksi. Mengenakan sepasang sandal jepit edisi terbatas GUCCI di kaki. Bab 2382. Bahkan di pesawat, dia masih memakai kacamata hitam dan terlihat sangat selebritas. Wanita cantik rela berdiri di depan pintu kamar mandi, wajar karena dia juga ingin nyaman. Dia melirik Li Dong, matanya bersinar karena terkejut. Karena Li Dong benar-benar tampan, lebih tampan dari banyak pria yang pernah ia temui. Tapi itu hanya sedikit terkejut. Segera dia mengalihkan pandangannya dan menatap panel pintu kamar mandi dengan seksama, seolah-olah ada pola yang bagus di atasnya. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu. Sampai 3 menit, wanita itu menjadi sedikit tidak sabar dan bertanya. "Apakah ada orang di dalam?" "Seseorang." Petik 2. Li Dong mengangguk setuju. Apakah dia masih manusia? Butuh waktu lama untuk pergi ke toilet. Bahkan emas batangan pun ditarik, kan? Wanita itu mendengus dingin. Dia mengatakan itu, Li Dong sedikit tidak senang, mengerutkan kening dan berkata, "Nona, ada banyak kebajikan di mulutmu. Apa bedanya bagimu jika aku tidak mengumpulkan kebajikan?" "Aku tidak memarahimu. Siapa kamu? Mengapa kamu peduli padaku?" Wanita berpakaian hitam tidak tahu apakah itu karena dia memegangnya terlalu tidak nyaman atau bagaimana dia menetes, dan dia melampiaskan. Langsung ke arah Li Dong, "Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa dia adalah manusia, tetapi jika Anda seorang manusia, saya tidak yakin." Li Dong tersenyum ringan. Untuk wanita seperti ini, dia benar-benar tidak memperhatikannya.
Tidak ada keraguan bahwa pihak lain harus menjadi tipe gadis mungil yang biasanya dimanjakan oleh orang lain, egois, dan semua orang harus membiarkannya. Namun sayangnya, orang yang ditemuinya adalah Lidong. Di mata Lidong, apa yang disebut sosok cantiknya benar-benar tidak berbeda dengan pejalan kaki A. Bagaimana kamu berbicara? Apakah kamu tahu siapa aku? Mengapa kamu berbicara padaku seperti ini? Wanita berpakaian hitam memelototi Lidong. Lidong geli dengan kata-katanya. Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda tidak belajar untuk menghormati orang lain, tidak ingin orang lain menghormati Anda. Bagaimana Anda berbicara dengan orang lain akan berbicara dengan Anda. Petik 2. Dia sudah bisa yakin. Identitas wanita ini tidak akan terlalu rumit. Entah itu pemula di Kyoto yang memperoleh modal pertama melalui trik spekulatif, atau ada orang sukses di baliknya. Bab 2383. Mungkin, latar belakangnya tidak sebagus keduanya. Orang-orang seperti itu umumnya memiliki satu kesamaan, pasang surut kehidupan datang terlalu cepat, dan mereka tidak memiliki cukup fondasi untuk mencerna dan menyerap kekayaan yang melonjak. Karena itu, mereka akan bertindak menantang. Ini seperti seseorang yang telah memenangkan hadiah lotre dan tiba-tiba menjadi gila dan bodoh. Dibandingkan dengan karakter tragis semacam itu, mereka tidak bodoh, tetapi ucapan dan sikap mereka terlihat sangat bodoh. Hormat. Tentu saja saya akan menghormati, tapi saya tidak akan menghormati orang seperti Anda. Petik 2. Wanita berbaju hitam itu menyeringai. Lalu siapa yang akan kamu hormati? Lidong bertanya sambil tersenyum. Hormati aku. Seorang pria paruh-baya yang mengenakan kacamata emas datang dan berkata dengan keras. Dia memandang Lidong dengan serius dan mencibir. Apakah kamu punya sayap? Tidak. Lidong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu percaya atau tidak, aku bisa membeli pesawat ini sekarang dan membiarkan orang mengusirmu. Pria itu mencibir. Kata-kata ini hanya sombong. Lidong juga tidak marah, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya. Dia masih terlihat acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan wanita ini, dan juga, dia tidak memperhatikan pria di belakang wanita ini. Bahkan dengan arogan, di seluruh Huaxia, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk diletakkan di matanya. Pria itu sangat tidak tahan dengan ekspresi Lidong. Dia berkata dengan marah, "Kamu adalah roti khas yang tidak terlihat. Tahukah kamu berapa banyak orang yang bisa membeli pesawat di China? Tahukah kamu berapa banyak orang di China yang bisa membunuhmu dengan satu jari? Mungkin akan ada." Petik 2. Lidong mengulurkan jari dan mengguncangnya. Namun, kamu tidak akan pernah disertakan. Dia masih mengatakan ini dengan sangat konservatif. Faktanya, dengan kekuatan dan status Lidong saat ini, selain dari tetua agung yang dapat memberikan sanksi kepadanya, bahkan para penatua lainnya di penatua tidak dapat memberikan sanksi kepadanya. Apalagi dalam hal kekuatan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghukumnya. Bab 2384. Bahkan King, kepala Skynet di barat, tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, di mata Lidong, pria paruh-baya di depannya benar-benar tidak berbeda dengan semut. Dihadapkan dengan ancaman seperti itu, Lidong tidak peduli sama sekali. Tanya saja, gajah peduli dengan ancaman semut. Anda, pria itu hampir muntah darah oleh kata-kata itu. Lidong tersenyum, tidak tertarik untuk terus bertengkar dengannya. Karena dia mendengar kunci pintu kamar mandi berdering, dia tahu bahwa Su Xiaoming sudah selesai. Benar saja, Su Xiaoming sudah membuka pintu kamar mandi, dan Lidong berjalan untuk membantunya dan berjalan keluar. Wanita berpakaian hitam memandangi kaki Su Xiaoming dan mencibir. Ternyata lumpuh. Lidong berbalik tiba-tiba, menatapnya dengan mata tajam dan galak. Su Xiaoming terluka karena kehormatan negara, dia adalah pahlawan, dan pahlawan tidak dapat difitnah oleh orang lain. Kata-kata wanita berbaju hitam itu langsung membuat Lidong marah.
Dia tidak menyangka reaksi Li Dong begitu kuat, dia langsung panik ketika dia menatapnya dengan mata seperti itu, dan mundur selangkah tanpa sadar. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa dia baru saja melukai kakinya, dan kamu memiliki masalah otak. Li Dong berkata dengan dingin. Kamu punya masalah dengan otakmu. Pria paruh baya itu melihat wanitanya dipermalukan, dan melawan. Wah, aku tidak peduli siapa kamu atau siapa kamu. Suatu hari, aku akan membiarkanmu berlutut di depanmu dan memohon belas kasihan. Baiklah, ingat apa yang baru saja kamu katakan. Petik 2. Li Dong mengangguk, dan membantu Su Xiaoming berjalan menuju kursi. Kepala, ada apa? Su Xiaoming masih sedikit bingung. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tidak apa-apa, itu hanya gonggongan dua anjing yang mengganggu. Petik 2. Bab 2385. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, tidak ada yang bisa dikatakan. Sekitar 40 menit kemudian, pramugari di pesawat memperingatkan bahwa pesawat akan mendarat. Benar saja, pesawat mendarat di Bandara Internasional Kyoto beberapa menit setelah kata-kata itu selesai. Li Dong membantu Su Xiaoming dan berjalan menuju kantor ekstraksi penghormatan di luar. Para anggota delegasi TCM mengikuti. Mereka secara alami membawa banyak salam selama perjalanan mereka ke Korea. Namun, berjalan di lorong, Li Dong menemukan bahwa wajah setiap anggota staf sangat serius. Sepertinya dia sedang menghadapi musuh. Ada juga beberapa anggota staf yang mengenakan seragam keamanan menggunakan walkie-talkie untuk mengatakan sesuatu dari waktu ke waktu. Li Dong sedikit mengernyit. Apakah sesuatu terjadi? Karena bingung, tiba-tiba, sekelompok pria berjas hitam datang ke arahnya. Di antara mereka, seorang pria paruh baya yang memimpin berjalan ke arah Li Dong dan bertanya, "Permisi, apakah Anda Tuan Li Dong?" "Ini aku." Li Dong mengangguk. "Halo, ini Zhang Jian dari Departemen Keamanan Bandara. Kami telah menerima pesanan dan kami akan mengantarmu keluar sekarang." Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh. "Pengawal." Li Dong tampak tercengang. "Apa yang terjadi? Mengapa Anda membutuhkan pendamping Anda?" Itu karena dia pintar, dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi untuk sementara waktu. Zhang Jian memandang Li Dong dan berkata sambil tersenyum, "Temanmu datang untuk mengambil pesawat." Petik 2. Teman. Angkat. Li Dong bertanya-tanya. "Bahkan jika temanku datang untuk mengambil pesawat, tidakkah kamu perlu diantar?" "Ada apa?" "Alasan utamanya adalah kamu memiliki terlalu banyak teman, dan kami khawatir itu akan membahayakan keselamatan pribadimu." Zhang Jian berkata sambil tersenyum. Bab 2386. Mendengar ini, Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Dia berpikir sebentar, dan sudah ada jejak spekulasi di benaknya. Ketika Li Dong memimpin anggota delegasi pengobatan Tiongkok keluar dari saluran VIP, dia melihat ada beberapa antrian panjang di luar, dan kerumunan yang tidak dapat melihat kepala mereka kewalahan oleh kerumunan itu, ketika mereka mendengarkan mereka meneriakkan nama mereka. Li Dong mengerti mengapa. Bandara akan mengirim seseorang untuk mengawal mereka. Karena dia punya terlalu banyak teman. Dari pintu keluar, itu menyebar keluar gerbang bandara, dan seluruh lobi penuh, seolah-olah tidak ada ujungnya. Di tangan mereka, mereka memegang spanduk. Dikatakan, "Selamat datang di rumah." Atau Li Dong, "Aku mencintaimu" spanduk. Yang lain mengangkat poster Li Dong yang berdiri di podium kedutaan di Korea Selatan. Mereka memerah karena kegembiraan dan menangis. Ketika Li Dong muncul, beberapa gadis kecil pingsan, memegangi dada mereka. Mereka melambaikan tangan dan meneriakkan slogan-slogan yang berantakan. "Li Dong, Li Dong. Aku mencintaimu. Pahlawan, pahlawan kita Li Dong. Luar biasa, Li Dong, kerja bagus, pria baik. Li Dong, aku ingin punya bayi monyet bersamamu." Petik 2. Li Dong tercengang. Su Xiaoming tercengang. Anggota delegasi pengobatan Tiongkok juga bingung.
Penumpang yang terbang di pesawat ini dengan Li Dong juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan terbang di pesawat yang sama dengan pria besar pada saat yang bersamaan. Pria dan wanita yang berselisih dengan Li Dong di pesawat bahkan lebih terpana melihat pemandangan ini. Pria paruh baya itu membantu kacamatanya dan tergagap. Pemuda itu, apa latar belakangnya? Apakah dia bintang besar? Alasan utamanya adalah adegan ini benar-benar mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti ini dengan begitu banyak orang berkumpul untuk mengambil pesawat. Bab 2387. Bahkan jika itu adalah bintang super di China, tidak mungkin begitu banyak orang datang untuk mengambil pesawat, bukan? Mungkinkah dia orang besar? Pria paruh baya itu tidak bisa menahan wajahnya pucat ketika dia berpikir untuk berdebat satu sama lain di pesawat. Dia tanpa sadar mengambil tangan wanita itu dan menghindar. Tidak mungkin, pada saat ini, dia benar-benar takut. Melihat Li Dong dan anggota delegasi pengobatan Tiongkok, kerumunan yang naik pesawat tiba-tiba menjadi gila. Orang-orang di luar sangat ingin masuk, dan orang-orang di dalam sangat ingin mendekati Li Dong. Akibatnya, semakin banyak orang berkumpul, teriakan semakin keras, dan adegan itu segera dalam bahaya kehilangan kendali. Pada saat ini, puluhan personel keamanan bandara yang dibawa oleh Zhang Jian akhirnya berguna. Mereka bergandengan tangan dan langsung membentuk dinding manusia, melindungi Li Dong dan anggota delegasi pengobatan Tiongkok di dalam, dan tidak memberi siapapun kesempatan untuk melewati batas. Karena mereka tahu betul bahwa selama ada terobosan, para penggemar yang antusias itu dapat mengerumuni dan membunuh Li Dong sampai mati. Saya khawatir tidak akan ada sisa pakaian dalam. Tingkat huliganisme dari para penggemar wanita tersebut sangat mencengangkan sehingga tidak bisa diremehkan. Para wartawan yang telah menunggu lama juga bergegas untuk ikut bersenang-senang. Dengan senjata panjang dan meriam pendek, mereka mati-matian menekan penutup ke arah Li Dong dan banyak penggemar. Ini adalah tontonan langka dalam satu abad. Berapa banyak dokter dalam sejarah yang dapat didukung oleh orang-orang seperti ini? Bahkan bintang besar yang paling mudah mengumpulkan penggemar mereka bertemu di bandara, tidak ada cara untuk membandingkan dengan yang ada di depan mereka. Ini benar-benar sensasi, sangat spektakuler. Tuan Li Dong, bagaimana perasaan Anda setelah mengalahkan pengobatan Korea? Tuan Li Dong, bolehkah saya bertanya, apa pendapat Anda tentang Tuan Han Yin, dokter jenius di Korea? Apakah menurut Anda dia adalah lawan yang memenuhi syarat? Tuan Li Dong, saya seorang reporter dari Kyoto Times, dan saya juga penggemar Anda. Anda pulang dengan kemenangan besar dan kehormatan yang Anda bawa ke semua orang. Apa yang ingin Anda katakan kepada orang-orang China yang mendukungmu? Tuan Li Dong. Petik 2. Selain pertanyaan dari wartawan, para penggemar itu tidak mau kalah. Suara mereka yang berantakan tiba-tiba menyatu menjadi sebuah kalimat. Li Dong, bicara dengan kami. Li Dong, bicara dengan kami. Suara itu benar-benar terlalu keras, dan langsung menuju ke langit. Bab 2388. Li Dong lah yang melihat banyak adegan besar, dan melihat adegan di depannya tidak bisa membantu tetapi sangat mengejutkan jiwanya. Hatinya lembut dan segar, seperti permen kapas yang dia makan ketika dia masih kecil, dan itu akan meleleh di telapak tangannya dengan sentuhan itu. Li Dong tersenyum. Tersenyumlah dari hati. Tidak hanya itu, sudut matanya mulai basah. Saya harus mengatakan bahwa pemandangan di hadapannya benar-benar membuatnya sangat tersentuh. Ini adalah rekan senegaranya yang paling cantik. Beginilah cara dia menjaga perbatasan dan menjadi rekan senegaranya dari Dewa Perang Timur yang akan dia lindungi sampai mati. Li Dong memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu menekan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar tenang. Tindakan dia ini jatuh di mata semua orang, dan adegan ajaib terjadi. Seolah-olah para prajurit telah diperintahkan oleh jenderal, dan suasana bising barusan menjadi tenang. Tatapan Li Dong melewati wajah muda atau tidak muda di depannya.
Kemudian lihat ke belakang sepanjang jalan. Dia menyapa setiap teman yang datang untuk menyambutnya dengan matanya, tapi ini jelas tidak realistis karena terlalu banyak orang. Li Dong diam-diam menyalakan mesin Qi dan bertanya sambil tersenyum. Apa menurutmu aku tampan? Kalimat ini dikirim menggunakan mesin udara, meskipun suaranya tidak keras, tetapi hampir menyebar ke seluruh bandara, dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tampan. Semua orang berteriak serempak. Kamu sangat tampan, Li Dong, aku mencintaimu. Ini adalah penggemar wanita yang sangat antusias yang mengaku pada Li Dong di tempat. Hanya tampan. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, yang aku inginkan adalah perasaan ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Tahukah kamu? Saat aku melihatmu, hatiku benar-benar tersentuh dan hampir tidak bisa menahan tangis. Petik 2. Li Dong tersenyum. Bab 2389. Dikatakan bahwa para pahlawan memiliki air mata dan jangan menyekanya dengan enteng. Sebagai seorang pahlawan, menghadapi pemandangan yang sangat menyenangkan, benar-benar tidak ada alasan untuk menghapus air matanya. Untungnya, saya melakukannya. Kalau tidak, citraku akan rusak. Semua orang tertawa lagi. Bunyi suara klik. Para wartawan memanfaatkan kesempatan itu dan terus menekan tombol ranah. Tapi jujur saja, saya memang pria yang mengagumi kesombongan. Melihat begitu banyak teman secara spontan datang untuk menyambut saya benar-benar terharu. Upaya setiap orang berharap untuk dihormati. Atlet di lapangan berharap mendapat kehormatan medali emas, dan para prajurit di perbatasan yang bertahan melawan musuh ingin dihormati sebagai prajurit. Saya menantang pengobatan Korea di Korea Selatan dan berharap mendapatkan kehormatan yang sangat baik. Dokter, karena kami tahu bahwa kehormatan itu bukan hanya milik kami sendiri, tetapi juga milik Anda. Saya sangat senang berbagi kehormatan ini dengan Anda, dan saya bahkan lebih ingin melihat betapa bahagianya Anda, dan mendengar teriakan bangga Anda. Suara Li Dong tidak bersemangat atau antusias, seperti mengobrol dengan seorang teman. Sebenarnya, pemandangan seperti hari ini, saya membayangkan dalam pikiran saya pikir kami telah mencapai hasil yang sangat baik di Korea, kami telah membawa Anda kehormatan, dan kami telah mengalahkan para provokator sampai ke bawah. Kami bekerja sangat keras, jika orang-orang di negara itu tidak menunjukkannya, itu akan terlalu menarik. Hahaha. Mendengar ini, semua orang tertawa lagi. Semua orang mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang dengan tawa. Bahkan aparat keamanan yang berwajah tegas untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban pun tak kuasa menahan senyum, dan tak kuasa menahan tawa. Li Dong berkata, berbalik, menarik Su Xiaoming ke depannya, menunjuk ke arahnya dan bertanya. Apakah kamu mengenalnya? Terjemahkan Su Xiaoming. Su Xiaoming. Semua orang meneriakkan nama Su Xiaoming dengan kegembiraan di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal pemuda ini? Tahukah Anda, video Presiden Ma dan yang lainnya diserang oleh pemuda berdarah panas Korea, semua orang yang hadir telah menontonnya beberapa kali. Terutama Su Xiaoming, yang pertama kali dihempaskan ke tanah oleh pria pendek Korea dengan tongkat baseball, sangat terkesan oleh semua orang. Ini adalah pahlawan sejati. Su Xiaoming sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dia menggertakkan giginya erat-erat dan matanya basah. Bab 2390. Kemudian, dia tidak bisa menahannya lagi, dan air mata jatuh dalam jumlah besar. Menangis. Su Xiaoming melihat semua orang memanggil namanya dari lubuk hati mereka, dan meneteskan air mata. Itu sangat berharga, itu sangat berharga. Bahkan jika seseorang dipukul kepalanya karena ini, bahkan jika seseorang mematahkan kakinya karena ini, itu hanya untuk saat ini, itu sangat berharga. Juga, apakah kamu mengenalnya? Li Dong membawa ketua Ma selangkah ke depan dan bertanya sambil tersenyum. Tahu, jadi semua orang mulai memanggil nama Presiden Ma.
Harus dikatakan bahwa dalam perjalanan ke Korea Selatan ini, selain Lee Dong, delegasi yang paling khawatir adalah Su Xiaoming dan Ketua Ma. Su Xiaoming dirobohkan ke tanah terlebih dahulu, dan semua orang merasa tertekan untuknya. Presiden Ma berbeda. Setelah melihat penerjemah tersungkur ke tanah, dia tidak melarikan diri, tetapi memimpin anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk melawan. Apalagi ketika dia memukul bola mata pemuda Korea Selatan yang bermasalah dengan pukulan, dia ditangkap oleh polisi Korea Selatan dan dipenjara karena dia berteriak ke kamera dengan wajah dan distorsi yang mengerikan. Kapanpun, jangan berpikir tentang menggertak orang-orang China. Jika Anda ingin berperang, saya akan menyerahkan hidup ini dan tinggal bersama saya sampai akhir. Adegan itu sangat membekas di hati banyak orang. Wajah Presiden Ma tetap tenang, tetapi sudut mulutnya berkedut. Jelas, dia juga sangat bersemangat saat ini. Baginya, dia tidak kekurangan uang dan kekuasaan. Tidak ada kekurangan kekaguman dan kekaguman dari orang lain. Tapi, sejujurnya, dia telah hidup selama setengah hidupnya, dan dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Perasaan diingat, dikagumi, dan dicintai oleh orang lain. Ketua Ma mengepalkan tinjunya dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya. Tindakannya segera menarik lebih banyak tepuk tangan dan sorak-sorai. Lee Dong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam lagi, dan berkata sambil tersenyum. Dia adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok dan seorang senior yang sangat saya hormati, tetapi di mata orang Korea, dia tidak berpikir begitu. Orang Korea menyebutnya pembunuh, binatang buas, dan bahkan julukan yang lebih bergema, tukang daging. Lee Dong menunjuk Zhou Lin dan Zhou Hua dan yang lainnya, dan berkata dengan keras. Ada juga orang seperti Tuan Zhou Lin dan Tuan Zhou Hua. Mereka adalah senior tua dari dokter pengobatan Tiongkok kami. Mereka juga memimpin tim keliling negara seperti Presiden Ma. Bab 2391. Ketika mereka menantang di mana-mana, mereka juga menerima mata dingin dan penghinaan dari banyak orang, tetapi mereka bertahan. Semua orang memberi Zhou Lin tepuk tangan lagi. Ada juga banyak penggemar wanita fanatik yang bersiul ke Zhou Hua dan Zhou Xing untuk nomor telepon. Tidak mungkin, meskipun Tuan Zhou Lin gemuk, putranya Zhou Xing dan adik lelaki Zhou Hua masih pria yang sangat tampan. Ketika mereka menantang di mana-mana, mereka menemui banyak kesulitan. Lee Dong menghela nafas. Misalnya, ketika saya pergi mencari tempat makan, restoran menolak untuk menyediakan makanan, taksi menolak untuk membawa mereka, dan saya bahkan tidak bisa membeli sebotol air di toko serba ada, jadi saya hanya bisa pergi keluar dan bawa air. Saat dia berkata, dia tersenyum dan melanjutkan. Dan saya tidak terlalu populer di Korea, dan saya telah diberi beberapa nama panggilan yang tidak menyenangkan. Kami tahu bahwa Huaxia Monkey, orang Huaxia yang paling dibenci, adalah arogan. Ketika kata-kata Lee Dong jatuh, semua orang segera meneriakkan nama panggilan Lee Dong. Mereka akrab dengan ini. Lee Dong tersenyum pahit tentang ini. Ternyata kalian semua tahu, tapi tahukah kalian? Kenapa kita harus jijik, tapi kita tetap bersikeras sampai akhir? Semua orang tidak berbicara, menatapnya dengan tenang, menunggu teksnya nanti. Karena kami semua tahu bahwa Anda sedang menunggu di pedesaan, kami tidak peduli bagaimana orang lain memarahi kami, tetapi kami peduli bagaimana pendapat Anda tentang kami. Lee Dong memandang semua orang dan berkata dengan keras. Keluhan yang kami terima di luar, Anda, akan diberikan kepada kami dengan tepuk tangan hangat. Wow, tiba-tiba, ada tepuk tangan meriah. Segala macam teriakan, sorakan seperti tanah longsor, ingin menembus langit. Sekarang, kita kembali. Lee Dong tersenyum dan berkata, membawa kehormatan bagimu. Ketika kata ini jatuh, Lee Dong membungkuk 90 derajat kepada orang-orang yang ramai di depannya, seperti Han Yin di Korea. Hanya saja Han Yin saat itu penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan sangat sedih.
Tapi suasana hati Li Dong benar-benar berlawanan. Dia senang, gembira, bersyukur, dan terharu tak tertandingi. Bab 2392. Melihat Li Dong membungkuk, adegan itu menjadi gila lagi. Banyak orang berteriak dengan sekuat tenaga, memanggil namanya, dan penggemar wanita yang tak terhitung jumlahnya memerah karena kegembiraan. Jika bukan karena personel keamanan itu membentuk dinding orang yang bergandengan tangan, diperkirakan para penggemar yang antusias itu akan segera bergegas untuk menelan Li Dong. Li Dong tersenyum sedikit, melambai pada semua orang lagi, dan berjalan di luar bandara di bawah perlindungan banyak personel keamanan. Melihat Li Dong pergi, pemandangan ajaib terjadi lagi. Kali ini, para penggemar yang sangat antusias itu baru saja menjadi tenang. Mereka tidak datang untuk meminta tanda tangan dan mengambil foto, dan tidak ada yang datang untuk berjabat tangan dengan Li Dong. Mereka hanya berdiri diam, menyaksikan idola mereka lewat dengan penuh semangat. Kemudian, mereka merekam penampilannya dengan mata mereka, penuh perhatian, dan dengan kamera atau ponsel. Awalnya, Li Dong harus naik bus di gerbang bandara. Karena kendaraan yang datang menemui mereka parkir di sana lebih awal. Namun, Li Dong tidak masuk ke dalam mobil. Karena tim yang datang menjemput pesawat terlalu lama. Li Dong tahu bahwa banyak orang datang menemuinya dari jauh, dan dia tidak bisa berbuat banyak, tapi dia bisa membiarkan mereka melihat dirinya sendiri. Jadi dia terus berjalan ke depan. Tim telah menyebar. Perjalanan ini memakan waktu 20 menit penuh. Ketika Li Dong akhirnya masuk ke mobil, tim yang disambut bubar. Namun, mereka tidak pergi dari sana, tetapi masing-masing mengambil mobil mereka dan mengikuti mobil Li Dong. Akibatnya, lalu lintas mulai meningkat, dan segera ratusan kendaraan membentuk barisan persegi besar, rapi, dan menuju ke kota Kyoto. Sebuah stasiun televisi mengirim helikopter, dan mereka memfilmkan pemandangan di udara. Hanya di udara pemandangan spektakuler ini dapat difoto sepenuhnya. Konvoi mobil polisi dengan sirene melaju, dan ketika mereka akan bertabrakan dengan konvoi Li Dong, mereka berbelok ke depan, dan kemudian mereka membuka jalan di depan untuk memimpin dan mengangkat penghalang jalan. Tidak ada kejutan dalam hidup ini. Tang Liren melihat keluar jendela, menghela nafas dan berkata, "Tidak ada kejutan dalam hidup ini." Saat dia berkata, dia menatap Li Dong dan berkata sambil tersenyum, "Li Dong, sekarang dalam pertempuran ini, kamu telah menjadi dokter terkenal dari satu generasi, karena ini adalah perawatan yang harus dinikmati oleh seorang dokter terkenal." Li Dong hanya tersenyum tanpa berbicara. Bab 2393. Generasi dokter terkenal. Ini tidak cukup, jauh dari cukup. Hanya ketika dia memimpin pengobatan Tiongkok ke dunia secara menyeluruh, dia dapat menjadi dokter yang benar-benar terkenal dari satu generasi. Ketika konvoi mencapai tepi kota, konvoi mobil polisi di depan tiba-tiba berpisah di kedua sisi jalan, dan kemudian berhenti di tempat, membiarkan konvoi Li Dong lewat di antara mereka. Pada saat ini, sebuah perintah dikeluarkan, dan semua pintu mobil polisi dibuka. Satu demi satu, polisi berseragam polisi turun dari mobil dan berdiri tegak menghadap ke arah yang ditinggalkan Li Dong. "Salut!" seseorang berteriak. "Hah!" Semua petugas polisi mengangkat tangan ke alis mereka dan mengulurkan kesopanan tertinggi mereka. Di kantor Liang Chean, di dinding kantornya, tidak ada plakat sok yang menggantung tenang dan jauh jangkauannya, apalagi buku-buku tulisan tangan lainnya. Hanya ada plakat polos dengan 5 karakter tertulis di atasnya. "Melayani orang-orang." Font ini sangat bertinta, kuat dan kuat, memberikan perasaan berat. Dan tidak ada tanda tangan, dan saya tidak tahu apakah orang yang menulis karakter itu meremehkannya atau tidak mau melakukannya. Setelah Liang Chean datang ke kantor, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan cangkir dan membuat secangkir teh. Ini awalnya dilakukan oleh sekretaris, tetapi jika tidak ada tamu, dia akan melakukan hal-hal sepele seperti itu dengan tangannya sendiri.
Ketika Qisuan pertama kali datang, dia tidak tahu aturan Liang Qian, dan akan datang setengah jam lebih awal untuk membantunya membuat teh setiap hari. Dia mengatakan ini adalah tugas seorang sekretaris, tetapi Liang Qian hanya mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak memaksanya lagi. Liang Qian memberitahunya bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan para pelayan, bukan yang harus dilakukan sekretaris. Saya memilih Anda sebagai sekretaris karena ada hal yang lebih penting untuk Anda lakukan, bukan untuk menyajikan teh dan menuangkan air. Setelah membuat teh, menurut kebiasaan lama Liang Qianping, dia harus melihat sekilas koran berita domestik dan asing yang dikumpulkan oleh Qisuan. Tapi hari ini dia tidak melakukannya. Sebaliknya, itu menyalakan TV kantor. Tidak perlu mengubah saluran secara khusus, ada laporan berita tentang kembalinya Li Dong ke China kemarin, yang dengan antusias dicari oleh publik. Di antara mereka, konvoi yang tidak bisa dilihat sekilas tampak luar biasa megah, seperti pasukan yang memimpin parade militer. Ketika Qisuan masuk untuk melaporkan pekerjaan, dia melihat Liang Qian menonton TV dan berdiri diam di samping. Bab 2394. Liang Qian tidak memandangnya, tetapi menunjuk ke sofa di sebelahnya. Qisuan segera mengerti dan berjalan untuk duduk dan menonton TV bersama Liang Qian. Ketika berita ini berakhir dan berita lain mulai disiarkan, Liang Qian mengambil remote control dan mematikan TV. Bagaimana menurutmu? Liang Qian memandang Qisuan dan bertanya. Ini mengejutkan dan mengasyikkan. Qisuan tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya saya melihat resepsi dengan standar tinggi. Ya, Liang Qian mengangguk, aku iri padamu saat melihatnya. Itu menteri, Anda suka tidak menonjolkan diri. Qisuan tersenyum dan menamparkan sedikit sanjungan. Jika seorang menteri seperti Liang Qian menginginkan sebuah adegan besar, itu pasti mudah dilakukan. Namun, Liang Qian adalah orang yang suka bersahaja, dan tidak suka kemegahan yang berlebihan. Apa yang Qisuan tidak mengerti adalah mengapa Liang Qian memberi Li Dong perlakuan seperti itu. Ketika saya meminta Anda untuk mengungkapkan berita kembalinya dia ke media, saya pikir kemampuan panggilannya akan membawa kita pesta visual. Liang Qian tersenyum dan berkata, hanya saja aku tidak menyangka daya tariknya akan begitu besar. Tapi tidak apa-apa, usahanya tidak sia-sia, dan dia selangkah lebih dekat ke hari ketika mimpinya menjadi kenyataan. Menteri, misi Li Dong kali ini telah diselesaikan dengan sukses dan luar biasa. Bagaimana kita harus menghadiahinya? Qisuan bertanya. Dia adalah penghubung perantara dan salah satu penanggung jawab kompetisi pengobatan tradisional Huaxia Korea kali ini. Sekarang setelah kontes berakhir, Li Dong dan yang lainnya kembali, jika pahlawan ini dihargai, itu pasti akan menjadi sakit kepala lagi. Aku telah menghadiahinya. Liang Qian tersenyum. Sudah diberi hadiah. Qisuan terkejut sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sebagai sekretaris Liang Qian, jika Liang Qian memberinya hadiah, tidak mungkin dia menjadi sekretaris tanpa mengetahuinya. Dia punya uang, dia tidak kekurangan uang, dan dia bukan anggota pejabat, jadi tidak ada cara untuk meningkatkan levelnya. Liang Qian menjelaskan dengan sabar. Bab 2395. Setiap orang yang mengikuti sekretarisnya tahu bahwa dia adalah pemimpin yang sangat baik. Inilah yang Qisuan merasa paling bersemangat setelah mengetahui bahwa dia datang untuk menjadi sekretaris Liang Qian. Jadi, aku menghadiahinya dengan dua kata, pahlawan. Pahlawan. Mendengar dua kata ini, Qisuan teringat pemandangan spektakuler di bandara kemarin, dan langsung lega. Betulkah? Opini dan reputasi publik Li Dong, ditambah dengan pengakuan resmi dan bantuan media arus utama, tidak bisakah orang-orang seperti itu menjadi pahlawan? Jika orang seperti itu tidak bisa menjadi pahlawan, bakat seperti apa yang memenuhi syarat? Hadiah ini bagus, Qisuan memuji. Kalau tidak, saya akan mengabaikan mereka yang telah memenangkan kemuliaan bagi negara. Dia berhasil menyelesaikan tugas, tetapi dia menyebabkan banyak masalah.
Liang Qian berpura-pura marah dan jujur. Lagi pula, dia tidak datang mengunjungiku, orang tua ini, atau memanggilku untuk melapor. Jika dia tidak datang, kami akan mengundangnya. Kamu telepon dia sekarang dan minta dia datang padaku. Liang Qian sangat ingin bertemu Li Dong sekarang. Saya ingin mendengar dia berbicara tentang pengalamannya di Korea selama periode ini, dan saya ingin mendengar Li Dong berbicara tentang persaingannya dengan Han Yin. Untuk Li Dong, dia sangat menyukainya. Di dalam hatinya, dia sudah lama menganggap Li Dong sebagai junior terdekatnya. Ya, Menteri. Qisuan tersenyum dan setuju, lalu segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor ponsel Li Dong. Maaf, telepon yang Anda panggil dimatikan. Suara mekanis seorang wanita datang melalui telepon. Menteri, ponselnya mati. Qisuan berkata tanpa daya kepada Liang Qian. Keterlaluan. Liang Qian berkata dengan marah, anak ini mematikan komputer. Telepon Li Dong memang dimatikan. Bab 2396. Karena sejak dia kembali kemarin, ponselnya hampir tidak pernah berhenti dan hampir meledak. Reporter ingin mewawancarai, stasiun TV ingin melakukan program wawancara, ingin memintanya untuk mendukung, ingin dia berpartisipasi dalam variety show, ingin berteman dengannya, dan panggilan telepon kerabat dan teman. Pada akhirnya, Li Dong menjawab telepon dan menerima uluran tangan yang lembut. Dia tidak menemukan ketenangan sampai telepon mati secara otomatis ketika telepon mati. Dia awalnya berpikir bahwa selama itu tidak dinyalakan, dia akan dapat beristirahat dengan baik, tetapi segera dia menemukan bahwa dia salah. Karena beberapa wartawan hanya pergi ke hotel tempat dia tinggal. Li Dong tidak berdaya. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah terbang kembali ke Laut Cina Timur. Begitu ide ini keluar, dia siap untuk mewujudkannya. Jadi Li Dong pergi menemui Tang Liren dan yang lainnya, dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Zhou Xing dan Tang Yu secara alami segera bersiap dan pergi ke Laut Cina Timur bersama Li Dong. Bagaimanapun, keduanya adalah siswa di kelas pelatihan TCM. Ketika Li Dong kembali ke Laut Cina Timur, mereka secara alami akan pergi bersama mereka. Mereka juga ingin mempelajari jarum ajaib Tai lebih awal. Sebelum kembali, Li Dong berpikir sejenak dan langsung pergi ke Kementerian Kesehatan. Dia tahu bahwa Menteri Liang Qian pasti ingin melihat dirinya sendiri, dan dia juga ingin melaporkan kepada Liang Qian tentang pekerjaannya. Ketika dia datang ke Kementerian Kesehatan, Li Dong meminta penjaga untuk melapor. Tak lama, Qisuan kehabisan itu. Melihat Li Dong, Qisuan berkata sambil tersenyum. Akhirnya kamu mau bubling. Kamu tidak tahu berapa panggilan yang diminta menteri untuk meneleponmu, tapi ponselmu dimatikan dan tidak ada yang bisa ditemukan. Tidak terlalu banyak orang yang menelepon saya, jadi saya tidak punya waktu luang, dan akhirnya telepon saya kehabisan daya. Li Dong berkata tanpa daya. Haha, mengerti, kamu sekarang adalah seorang selebriti. Qisuan tersenyum dan berkata, kali ini kamu memberikan kontribusi yang luar biasa, kembalilah dengan anggun, tidak untuk menerima wawancara media, tidak untuk menunjukkan wajahmu kepada penggemarmu di TV, di mana kamu bersembunyi. Saya belum pergi kemanapun. Saya akan kembali ke Laut Cina Timur, jadi saya akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada senior Tang Liren dan yang lainnya. Li Dong tersenyum. Apakah kamu akan kembali ke Laut Cina Timur? Qisuan terkejut, lalu mengangguk. Ya, keluargamu ada di Laut Cina Timur, jadi tidak apa-apa untuk kembali lebih awal untuk menemani mereka. Kemudian dia menghela nafas. Bab 2397. Oh, jujur saja, aku sangat iri padamu. Aku bisa mengatur waktuku dengan bebas. Seperti aku, ketika aku masuk dinas, waktu tidak gratis. Li Dong tersenyum dan tidak menjawab. Du Fei telah mengatakan ini padanya sebelumnya, dan merasa menjadi pejabat terlalu tidak bebas. Apalagi mereka yang menjadi sekretaris harus selalu mengelilingi pemimpinnya dan tidak berani gegabah sedikitpun. Namun,
jika mereka diminta untuk menyerahkan kehidupan mereka saat ini, mereka tidak bersedia. Inilah sebabnya mengapa banyak orang memarahi PNS setiap hari, tetapi setiap tahun dalam penilaian PNS, ribuan orang merebut posisi. Kemudian, Li Dong menghentikan mobil dan berjalan menuju kantor Liang Qian dengan Qisuan. Datang ke pintu kantor, Qisuan mendorong masuk dan berdiri di pintu untuk melapor. Menteri, Li Dong ada di sini. Liang Qian sedang duduk di kursi meninjau dokumen. Mendengar kata-kata Qisuan, dia segera berhenti bekerja dan meletakkan topinya di pena di tangannya. Keluarlah setelah 1000 panggilan, biarkan dia masuk. Qisuan tersenyum dan memberi isyarat mengundang ke Li Dong. Menteri, ini aku. Li Dong masuk dan menyapa Liang Qian sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Liang Qian pasti marah. Saya mengambil tugas untuk pergi ke luar negeri, dan sesuai dengan prosedur normal, saya harus melapor kepada pemimpin saya segera setelah saya kembali. Tapi dia baik, telepon ditutup, dan bahkan pemimpinnya tidak dapat ditemukan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mengapa saya menjadi pahlawan? Lebih banyak orang mengambil pesawat, dan lebih banyak penggemar menyukainya, jadi saya mulai memiringkan ekor saya. Liang Qian menatap Li Dong dengan tatapan kosong. Orang tuaku tidak bisa meneleponmu lagi. Aku bahkan tidak mau menjawab teleponku. Bagaimana bisa? Tergantung pada apa yang Anda katakan, bukan karena ponsel saya mati. Selain itu, pahlawan. Seperti apa saya? Menteri, Anda adalah pahlawan di belakang layar. Li Dong berkata dengan senyum tersanjung, jika bukan karena wawasan dan pengetahuan lama Anda yang menggali saya, jika bukan karena dukungan dan bantuan Anda yang luar biasa, atau jika Anda tidak mengirim saya ke Korea Selatan, tidak akan ada tempat saya hari ini. Jika orang biasa menyanjung seperti itu, Liang Qian tidak hanya tidak memakannya, dia juga akan marah. Tapi Liang Qian menikmati tembakan sanjungan Li Dong. Dia langsung tertawa dan menunjuk Li Dong dengan pena. Kamu nak, kamu sangat licin, kenapa kamu bisa mempelajari trik ini? Saya masih berpikir kemarin bahwa setelah Anda kembali ke rumah dengan penuh kemuliaan, Anda akan melaporkan kepada saya sesegera mungkin dan memberitahu saya pengalaman Anda di Korea selama ini. Bab 2398. Ini bagus untukmu nak. Setelah aku kembali, aku tidak menyapa. Aku bahkan tidak bisa melihat orangnya, dan telepon dimatikan. Li Dong merasa sedikit tergerak. Dia tahu bahwa Liang Qian sangat memperhatikan dirinya sendiri. Orang tua itu menaruh harapan besar pada dirinya sendiri. Dia berharap dapat membantunya memenuhi keinginannya yang telah lama disayangi untuk merevitalisasi pengobatan Tiongkok, tetapi dia telah memberikan dirinya terlalu banyak. Sebagai Menteri Kementerian Kesehatan, Liang Qian bisa dikatakan memiliki otoritas tinggi. Sangat jarang baginya untuk berbicara pada dirinya sendiri dengan nada seperti orang tua yang memperlakukan junior. Haha, ketahuilah bahwa Menteri sedang memikirkan saya. Tidak, saya akan berada di sini segera setelah saya punya waktu. Li Dong tersenyum. Kamu bocah. Liang Qian tertawa, lalu dengan serius berkata, kali ini, terima kasih atas kerja kerasmu. Meskipun Li Dong akhirnya membawa kembali kehormatan dari perjalanan mereka ke Korea, dia tahu betul bahwa banyak hal sulit pasti terjadi. Misalnya, insiden keguguran ibu hamil, seperti penyerangan terhadap anggota delegasi pengobatan Tiongkok. Hal-hal ini, bagi kepala Li Dong, pasti memiliki tekanan yang tak tertandingi. Dalam pandangan Liang Qian, Li Dong hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Tapi dia memberikan beban yang begitu berat padanya. Tidak ada kerja keras. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Menteri memperlakukan saya sebagai tentara nasional, dan saya akan membayarnya sebagai tentara nasional. Liang Qian menatap Li Dong dengan serius. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Anda membayar saya sebagai seorang prajurit nasional, dan saya memperlakukan Anda sebagai seorang prajurit nasional. Semua ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan.
Ini tidak ada hubungannya dengan saya, dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Li Dong tersenyum dan berkata, ini pujian terbaik, terima kasih, Menteri. Aku tahu, kamu tidak bisa membesarkan anakmu terlalu tinggi di masa depan, jika tidak, ekornya akan diangkat lebih tinggi. Liang Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke sofa. Duduk dan ceritakan baik-baik, kali ini pengalamanmu di Korea. Bagus. Li Dong mengangguk senang. Bab 2399. Kemudian tua dan muda duduk di sofa dan mulai mengobrol. Li Dong mulai berbicara tentang beberapa pengalaman indah di Korea Selatan, yang membuat Liang Chen tertawa dari waktu ke waktu. Kisuan di sebelahnya menyaksikan adegan ini sambil tersenyum, tapi dia iri pada Li Dong di dalam hatinya. Sejujurnya, dia belum pernah melihat menteri memperlakukan seorang pemuda dengan begitu baik. Dia bisa melihat bahwa menteri dan orang tuanya sangat menyukai Li Dong. Dia menjadi lebih bertekad dalam hatinya untuk memiliki hubungan yang baik dengan Li Dong. Bagaimanapun, sekretaris terakhirnya, Du Fei, sekarang telah didelegasikan, dan dia langsung menjadi direktur jenderal. Jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan Li Dong, dia akan naik ke level berikutnya di masa depan. Setelah setengah jam, Li Dong keluar dari Kementerian Kesehatan. Percakapan dengan Liang Chen membuatnya semakin bertekad untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok ke seluruh dunia. Karena lelaki tua itu benar-benar terlalu gigih. Itu adalah keinginan lama dalam hidupnya. Ini juga merupakan harapan terbesar guru Li Dong, jadi Li Dong harus memenuhi keinginan lama kedua orang tua itu. Meskipun kami memenangkan kemenangan di Korea kali ini, dibutuhkan banyak upaya untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok secara menyeluruh ke seluruh dunia. Ketika Liang Chen mendengar bahwa Li Dong ingin kembali ke Laut Cina Timur, dia tidak berusaha untuk menahannya, tetapi mendoakannya agar perjalanannya lancar. Tentu saja, dia juga mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang penting, Li Dong harus menjadi garda depan. Dalam hal ini, Li Dong terikat tugas dan langsung menerimanya. Apakah ini akan kembali? Ketika Kisuan mengirim Li Dong keluar, dia bertanya sambil tersenyum. Ya, aku sudah jauh dari rumah selama beberapa hari, dan tidak ada yang salah di sini, jadi aku kembali. Li Dong tersenyum. Saya sekarang berdoa agar menteri tidak memberikan tugas begitu cepat. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga saya di rumah. Haha, tergantung apa yang kamu katakan. Kamu harus tahu bahwa banyak orang ingin menggantikanmu tanpa kesempatan ini. Ki Suan tersenyum dan berkata, orang-orang sangat lakukan hal-hal luar biasa. Menteri telah memberi Anda beberapa hal sulit, dan dia juga sangat percaya pada Anda. Dia tahu Anda bisa melakukannya. Sangat mudah untuk mengatakan hal-hal yang baik, tetapi tidak mudah untuk membuat hal-hal yang terlihat baik. Li Dong tersenyum pahit. Bab 2400. Pengobatan tradisional Tiongkok diselesaikan di Eropa, dan kemudian saya akan memasuki Amerika. Tetapi dengan cara itu, saya ingin membuka terobosan, tetapi terlalu sulit. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Kisuan menepuk bahu Li Dong, memberi semangat. Saya hanya seorang dokter, bukan Presiden Amerika Serikat. Li Dong berkata tanpa daya, akan sangat bagus jika sesederhana itu. Jangan meremehkan diri sendiri, mungkin Anda bisa melakukan sesuatu yang Presiden Amerika Serikat tidak bisa lakukan. Kisuan tersenyum dan berkata, pendapat saya sama dengan menteri. Jika ada yang benar-benar dapat mempromosikan pengobatan Tiongkok ke seluruh dunia, maka orang ini pasti Anda. Ini adalah pemujaan buta. Li Dong bercanda. Anda melakukannya seperti ini, itu membuat saya di bawah banyak tekanan. Haha, tidak apa-apa, tekanan adalah motivasi, ayo. Keduanya bercanda, Li Dong menyalakan mobil dan mengucapkan selamat tinggal. Oke, aku pergi, sampai jumpa lagi. Selamat jalan. Kisuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Li Dong mengangguk, menyalakan mobil, dan melesat pergi. Dia akan kembali ke Laut Cina Timur. Pada saat ini,
Asia Tenggara. Nyanyikan Chow. Ini adalah negara paling maju secara ekonomi di Asia Tenggara. Secara internasional, kota ini dikenal sebagai salah satu dari 4 naga kecil di Asia, dan juga diakui sebagai pusat keuangan internasional terbesar keempat di dunia, dan dinilai sebagai kota tingkat pertama di dunia oleh GWC. Apalagi, kota-kota di Hsinchu memiliki dampak signifikan dalam hal penghijauan dan sanitasi lingkungan, sehingga memiliki reputasi sebagai kota taman. Zhao Sanhe sekarang berada di Hsinchu. Dia mengikuti perintah Li Dong untuk mengembangkan kekuatan dunia bawah tanah di Asia Tenggara, menghilangkan hambatan untuk pengembangan grup Lin di masa depan. Dan pilihan pertamanya adalah Myanmar.